Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu tentang motivasi dan kepemimpinan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Christine Melani, yang kedua ada Christine Lestari, yang ketiga ada Irfan Hafiji, yang keempat ada Ani Sonia, yang kelima ada Rika Mandasari Boroginting, dan yang keenam ada saya sendiri Romulus Situmorang. Pengertian motivasi. Motivation is the set of force that cause people to behave in the certain ways. Atau motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Kinerja terbaik menurut Griffin ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, motivasi atau motivation, yaitu yang terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, ada kemampuan, ability, yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, ada lingkungan pekerjaan atau work environment, yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan ini memandang bahwa pada dasarnya manajer memiliki kinerja yang lebih baik dari pekerja, dan para pekerja hanya akan menunjukkan kinerja yang baik sekiranya diimbangi dengan kompensasi berupa uang. Yang kedua, pendekatan relasi manusia. Pendekatan ini seringkali dikaitkan dengan Eithun Mayo dan para pengikutnya. Mayo justru menemukan bahwa pekerjaan sama yang terus-menerus dilakukan akan menyebabkan kebosanan dan justru akan berimplikasi pada penurunan motivasi. Mayo menganggap bahwa kontak sosial atau relasi antar manusia justru akan membantu dan memelihara motivasi para pekerja. Pada intinya, manajer semestinya berkewajiban untuk membantu para pekerja untuk melakukan interaksi sosial di lingkungan pekerjaannya dan membuat mereka merasa diperlukan dan penting bagi perusahaan. Yang oleh karena itu, mereka akan menunjukkan kinerja terbaik bagi perusahaan. Yang terakhir, pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia mengkritisi simplifikasi atau penyederhanaan pandangan terhadap pekerja yang hanya didasarkan pada uang dan interaksi sosial. Menurut pendekatan ini, yang seringkali dikaitkan kepada Douglas McGregor, peran manajer perlu menyadari bahwa pada dasarnya manusia dapat dikategorikan kepada 2 jenis karakter, yaitu tipe X dan tipe Y. Sumber daya manusia bertipe X memiliki kecenderungan sebagai orang yang malas untuk bekerja dan hanya akan bekerja jika dipaksa untuk bekerja. Adapun karakteristik sumber daya manusia yang kedua adalah bertipe Y, di mana memiliki kecenderungan yang bertolak belakang dengan mereka yang bertipe X. Para pekerja yang bertipe Y memandang bahwa pada dasarnya bekerja tidak berbeda jauh dengan bermain atau beristirahat. Sangat tergantung kepada para pekerja dalam hal bagaimana menyikapi dan menjalaninya. Oleh karena itu, para pekerja yang bertipe Y cenderung menyukai pekerjaan yang bersifat aktif. Dalam setiap pekerjaan para pekerja yang bertipe Y akan berinisiatif, kreatif, dan sangat menyukai berbagai tantangan dalam pekerjaan. Faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor motivasi ini ada 2 hal. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Adapun beberapa faktor internal yang termasuk faktor internal ini. Yang pertama itu ada harga diri dan prestasi. Harga diri dan prestasi ini disebabkan timbulnya motivasi di dalam diri seseorang bisa dikarenakan ingin mencapai prestasi tertentu atau ingin membuktikan dan meningkatkan harga dirinya. Yang kedua itu ada kebutuhan. Kebutuhan motivasi ini juga dapat ditimbulkan karena adanya kebutuhan akan sesuatu di dalam hidupnya sehingga ia termotivasi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu ada harapan. Adapun suatu harapan yang ingin dicapai seseorang di masa yang akan datang dapat berpengaruh pada tindakan orang yang bersangkutan. Yang keempat itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab
Motivasi juga mempunyai tanggung jawab yang berasal di dalam diri seseorang untuk bekerja dengan baik, dan hati-hatilah dalam menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Yang kelima itu ada kepuasan kerja. Motivasi ini juga terdapat kepuasan kerja yang juga bisa menimbulkan motivasi dalam diri seseorang. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Adapun faktor-faktor yang menjadi timbulnya motivasi di faktor eksternal ini. Yang pertama itu ada jenis dan sifat pekerja. Faktor jenis dan sifat pekerja ini menjadi dorongan seseorang untuk bekerja dan dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan. Yang kedua itu ada kelompok kerja. Ialah kelompok kerja di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga itu ada kondisi kerja. Ialah keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya. Yang keempat itu ada keamanan dan keselamatan kerja. Ialah motivasi yang timbul karena adanya jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Yang kelima itu ada hubungan interpersonal. Ialah hubungan antara teman atau dengan atasan atau dengan hubungan dengan bawahan. Selanjutnya itu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan menyangkut hal mengatasi perubahan. Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi terhadap masa depan, kemudian mereka menyatukan orang dengan mengomunikasikan visi mereka untuk mengatasi rintangan. Keadaan ini menggambarkan suatu keadaan bahwasanya kepemimpinan sangat diperlukan jika suatu organisasi atau perusahaan memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Adalah dapat dilihat dari sejauh mana kepemimpinan di dalamnya dapat bekerja secara efektif. Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organisasi tersebut tidak tercapai tujuannya sesuai dengan visi dan misinya. Pendekatan-pendekatan studi kepemimpinan. Yang pertama ada pendekatan perilaku kepemimpinan. Pendekatan-pendekatan kesifatan dalam kenyataan tidak dapat menjelaskan apa yang menyebabkan kepemimpinan efektif. Oleh sebab itu, pendekatan perilaku tidak lagi mencoba untuk mencari jawab sifat-sifat pemimpin, tetapi mencoba untuk menentukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi bawahan mereka, dan bagaimana mereka menjalankan tugas-tugas dan sebagainya. Yang kedua ada pendekatan situasional. Pendekatan kesifatan dan perilaku belum sepenuhnya dapat dijelaskan kepemimpinan. Di samping itu, sebagian besar penelitian masa kini menyimpulkan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang dapat bagi setiap manajer di bawah seluruh kondisi. Pendekatan situasional menggambarkan bahwa gaya yang digunakan adalah bergantung pada faktor-faktor seperti situasi, karyawan, tugas organisasi, dan variabel-variabel lingkungan lainnya. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku atau gaya kepemimpinan yang bersifat terpusat pada pemimpin sebagai satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi dan kegiatannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis menempatkan manusia sebagai faktor terpenting dalam kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan bebas.
Gaya kepemimpinan ini pada dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasinya mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya masing-masing dengan sesedikit mungkin pengarahan atau pemberian petunjuk dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing sebagai bagian dari tugas pokok organisasi. Yang keempat, gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang memicu para pengikutnya dengan memperlihatkan kemampuan heroik atau luar biasa ketika mereka mengamati perilaku tertentu pemimpin mereka. Yang kelima, gaya kepemimpinan transaksional, yaitu gaya kepemimpinan yang memandu atau memotivasi para pengikutnya menuju ke sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Yang keenam, gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dan mampu membawa dampak yang mendalam dan luar biasa pada pribadi para pengikut. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan visioner merupakan gaya kepemimpinan yang mampu menciptakan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah tumbuh dan membaik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Faktor makro, 1. Organisasi, 2. Kondisi perekonomian, 3. Sosial dan kebudayaan. Faktor mikro, 1. Pengharapan dan perilaku atasan, 2. Tingkatan organisasi dan besarnya kelompok, 3. Kepribadian dan latar belakang pemimpin, 4. Pengharapan dan perilaku bawahan. Hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Pengetahuan terhadap keragaman motivasi dan perilaku para pegawai akan menjadi sia-sia sekiranya para manajer tidak dapat memahami dan mengetahui akan dibagaimanakan para pegawai dengan segala keragaman tersebut. Di sini hubungan antara motivasi dan kepemimpinan dapat diketahui. Titik fungsi kepemimpinan pada dasarnya adalah tindak lanjut dari pemahaman para manajer terhadap keragaman karakteristik motif dan perilaku para pegawai dalam organisasi. Bagaimana semestinya para manajer mengarahkan dan memotivasi para pegawai menjadi esensi pokok dari kepemimpinan. Kepemimpinan sendiri merupakan bagian dari fungsi pengarahan dalam manajemen. Sekiranya fungsi pengarahan dalam manajemen yang direalisasikan, maka kepemimpinan menjadi salah satu kunci yang harus dipahami. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dari kami dalam penyampaian materi tadi, kami mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan sekian dan terima kasih.